Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahyudi dengan NIM 19.01.02.044 dari kelompok 2, ingin menjelaskan bagaimana cara menghubungkan database ke dalam Java. Yang pertama-tama kita buat database-nya dulu. Ini dengan nama DB Kasir. Buat tabel barangnya, ID barangnya itu auto increment, integer 11, nama barang varchar 100, deskripsi varchar 255, harga integer, stok integer, dan nama supplier varchar 50. Yang pertama-tama kalian harus menghubungkan dulu driver MySQL JDBC-nya yang ada di Polaris. Tunggu sebentar. Jika kalian belum menghubungkan, klik kanan add library-nya, terus cari MySQL JDBC-nya yang ini, add library, maka otomatis di sini akan terimport MySQL JDBC-nya. Ketik juga private connection con yang otomatis akan terimport juga JavaSQL connection-nya. Di sini kita sambungkan link dari SAMPP-nya atau database-nya. Cari di service, database, kalian rename, Ctrl C, terus paste di sini. Buat user juga dengan nama root, passwordnya dikosongkan. Coba kita run. Kalau koneksinya berhasil, tulisannya berhasil terkoneksi. Kita juga bisa lihat di sini, kita run di barang view-nya. Apa yang ada di dalam database kalian akan muncul seperti ini di sini. Jika ditambahkan nanti akan bertambah di sini dan juga di dalam database kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh, dia not respon lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari database barang di aplikasi kasir yang kami buat. Pertama, kita bikin desainnya dulu seperti ini. Nah, untuk pertama cara membuat dari aplikasi sendiri, database dari aplikasi kasir ini sendiri, kita menggunakan aplikasi NetBeans dengan cara kita pilih file atau bisa di pojok kanan laptop kalian map warna coklat plus dengan tanda plus coklat plus hijau, atau bisa pilih file new project. Setelah itu ada pilihan Java, untuk di kategorisinya Java dan di projectnya itu Java application. Habis itu baru kita next. Lalu kita isi dengan apa yang kita mau bikin. Saya di sini menggunakan nama aplikasi kasir. Setelah itu kita bikin package atau paket. Nah, di package-nya ini saya menggunakan package dengan nama barang. Nah, karena di sini saya akan menjelaskan dari database barang dari sistem aplikasi kasir. Nah, di sini bisa saya perlihatkan inilah bentuk dari aplikasi kasir itu sendiri dengan cara pertama kita klik kanan di barang itu. Lalu new. Di sini akan ada JFrame From. Ada pilihan dari folder, Java Class, Java Interface, JFrame From, Java Package. Nah, untuk membuat package sendiri kita menggunakan Java Package. Untuk desain sendiri kita menggunakan JFrame From. Kita pilih JFrame From. Setelah itu keluar kotak yang akan seperti ini. Lalu kita bikin desain menggunakan table. Di sini akan kelihatan ada title 1, 2, 3, dan 4. Setelah kita isi dan kita edit sebagaimana kita mau, kita rubah variabel namanya menggunakan tabel underscore barang atau TBL barang. Setelah membuat desain, kita bikin dari database barang itu sendiri. Pertama, caranya kita membuat barang. Di package barang, kita pilih new, Java Class. Di sini akan ada class name. Nah, kita kasih nama barang Java. Setelah itu, finish. Di sini akan keluar public class-nya itu barang dengan variabel nama private. Nah, untuk di public class barang kita isi variabel namanya itu sesuai karakternya. Untuk ID barang kita menggunakan integer, nama barang itu string, harga itu integer, stok itu integer, nama itu supplier. Setelah kita isi dengan private integer di barang, contoh seperti ini. Private integer ID barang underscore barang titik koma agar tidak ada error. Mengikuti dari nama barang kita menggunakan string, stok kita menggunakan integer, harga kita menggunakan integer, dan string dan nama supplier kita menggunakan string. Setelah itu kita bikin getter and setternya. Untuk getter and setter kita bisa menggunakan alt insert dari tombol laptop itu sendiri, atau bisa juga menggunakan klik kanan, pilih insert kode. Di sini ada namanya generate constructor. Kita pilih constructor. Setelah itu kita kasih centang semuanya. Baru kita generate. Kita pilih generate. Dan jadilah seperti ini. Setelah itu, setelah bikin barang di database-nya, kita bikin barang interface.
sama caranya. Nah, untuk membuat barang interface, kita bisa menggunakan Java class ataupun Java interface. Terserah kita mau menggunakan yang mana. Akan tetapi saya di sini menggunakan Java interface agar lebih gampang dan lebih mudah. Nah, untuk di Java interface sendiri tampilannya akan seperti ini. Di sini variabelnya itu langsung public interface, bukan public class barang interface. Akan tetapi public interface barang interface. Untuk variabelnya itu ada public void read, buka kurung JTable JT. Contohnya seperti ini, saya akan gunakan ini. Public void read barang B. Public void di sini public void create barang B, lalu titik koma agar tidak error. Setelah itu kita bikin update seperti yang tadi menggunakan public void, kita bikin delete. Untuk delete-nya itu kita di barang, karena kalau kita karena ini aplikasi bisa menggunakan, setiap orang ID-nya pasti berbeda-beda, makanya menggunakan integer sendiri. Makanya menggunakan variabel integer biar bisa dihapus, makanya kita menggunakan public void delete integer ID barang. Setelah itu ada namanya public void search. Public void search itu bergunanya biar kita bisa mencari barang yang sudah disediakan di aplikasi ini sendiri. Misalkan itu mie, kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan bayi. Setelah itu kita biring barang implements. Ini bisa dilihat barang implements. Barang implements ini kita bisa menggunakan new Java class dan kita kasih nama barang implements, dan dengan variabel public class. Dan nah, untuk di public class-nya sendiri ini kita tambahkan dengan implements barang interface agar bisa barang interface ini bisa terhubung dengan barang implement itu sendiri. Setelah itu dengan variabel koneksi string prepare statement PS dan result set atau RS. Untuk di string sendiri kita isi dengan ID barang, nama barang, harga, stok, dan nama suppliernya. Setelah itu kita override agar bisa kita hubungkan dari ID barang itu sendiri, nama barang, harga, stok, dan nama supplier. Isinya seperti ini. Untuk objeknya kita menggunakan RS get integer nama barang, ID barang maksud saya, get string nama barang, get integer harga, get integer stok, dan get string nama supplier. Dan default kita tambahkan default table model atau dtm.addRow os titik koma. Setelah itu kita isi dengan Jobson pane dan .show message dialog null x get message. Habis itu kita isi barang dengan isi create barang dengan isi rumus insert into tabel barang, nama barang, harga, stok, nama supplier, dan value-nya itu sendiri. Apabila berhasil disimpan di database, akan keluar dengan data berhasil disimpan. Setelah itu untuk mengupdate barang, di sini akan kelihatan barang yang sudah diupdate di aplikasi ini, apa saja yang barang sudah diupdate. Dengan rumus, kita taruh rumusnya. Update tabel barang dengan huruf kapital. Update tabel underscore barang. Set nama barang sama dengan tanda
tanda tanya, harga, stok, nama supplier, dan where ID barang. Apabila berhasil dirubah, maka akan keluar dengan status berhasil dirubah. Nah, untuk mendelete ID barang, karena ini aplikasi yang bisa digunakan oleh semua orang, berarti ID dari setiap orang itu akan berbeda-beda. Sama seperti halnya kita mau login Facebook, berarti password yang kita gunakan dengan password dengan orang lain itu pasti akan berbeda. Cara kalau membuat delete dari ID barang itu sendiri, di sini ada try ps sama dengan con atau koneksi.getCon, itu buka kurung tanda kurung .prepare statement. Kita isi delete from tabel barang where ID barang. Setelah itu apabila berhasil dihapus ID kita ataupun ID orang lain, akan ada status data berhasil dihapus. Nah, untuk mencari data barang ataupun barang yang ingin kita cari di aplikasi, yang kita buat, di sini ada search JTable. Sama seperti kita apabila kita menggunakan YouTube, Google, ataupun sosmed yang lain, di situ ada mesin pencarian dengan rumus public void search JTable JT string nama barang dengan isi rumus default table model atau DTM. Di sini bisa kita isi default table model itu dengan cara def kontrol spasi akan keluar default table model. Kita klik ini dan akan berubah. Dan kita tambahkan DTM atau singkatan dari default table model ini. Habis itu ada new sama dengan new default table model null, kolom. Habis itu kita taruh statement dan result statement dari select from atau mesin rumus dari pencarian itu sendiri, select from. Isinya itu menggunakan huruf kapital, select, tanda bintang, spasi, from. Tambahkan tabel barang, where, nama barang, dan like, beserta nama barang itu sendiri. Setelah itu di sini ada while, object os, ataupun new object. Di sini karena ada 5 variabel ataupun 5 karakter, jadi kita mulai dari angka 0 sebagai permulaan dan angka 4 sebagai angka akhir. Karena di sini ada 5 karakter. Angka 0 itu bisa diartikan dengan 1 ataupun bahasa istilahnya itu start dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4. 0 itu ID barang, 1 nama barang, 2 harga, 3 stok, dan 4 nama supplier. Dengan rumus get integer. Kenapa get integer? Karena ID barang menggunakan integer. Karena ID setiap orang pasti akan berbeda. Yang kedua string, nama barang. Yang ketiga integer. Yang keempat integer. Kenapa integer? Di ID barang dan harga dan stok kita menggunakan integer? Karena ID, harga, dan stok itu pasti akan berbeda. Barang yang satu dan barang yang dua pasti itu akan berbeda. Harga dan jumlah stok beserta ID-nya itu pasti akan berbeda. Dan kenapa kita menggunakan nama barang dan nama supplier itu menggunakan string? Karena setiap nama itu pasti akan menggunakan nama dengan variabel string. Get string nama barang ataupun get string nama supplier itu sendiri. Lalu kita di sini kita tambahkan default table model atau dtm.addRow os titik koma agar tidak adanya error. Sekian dari saya penjelasan dari database dari aplikasi kasir ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Bambang Rizal. Dan ini terdapat tentang motivasi dari teknologi berbasis basis. Ini saya akan bahas sebuah proyek mas project pemrograman dari proyek. Pertama ini saya menjelaskan aplikasi yang membuat ini aplikasi aktif. Karena kebetulan saya kan sudah melakukan beberapa hal tentang seperti ini. Ini akan digunakan apa yang saya bahas pada video saya. Pada kali ini pertama-tama kita harus buat ini. Ada di sini menentukan dulu mana sih kita aplikasi yang kami buat. Kita langsung jalankan saja. Ini tampilan awal dari aplikasi kami. Mana kemudian dari pembayaran, pelanggan, aplikasi klinik dan penjualan, teknisi penjualan. Pertama-tama kita terlebih dahulu mengisi data penjualan. Karena di sini tempat kita untuk membeli barang yang kita mau jual. Pertama kita tulis namanya dulu. Kita tulis juga lain juga berapa dengan namanya kita coba nama satu karena kita coba tambah di sini akan mungkin masuk berhasil di kita otomatis makanya akan masuk di tanggal kemudian ini kita coba mengubah nama layar yang benar ya. Kita lihatkan keluar apakah Anda itu mengubahnya. Kenapa saya memilih untuk kita dulu karena kalau kita sering untuk karena kita sering mengubah layar yang pertama ya akan tampil konfigurasi apakah Anda itu mengubahnya ya atau mungkin untuk di sini jadi kita tidak mungkin tidak benar kita dipanggil mudah ini kita panggil dan mudah dan kita ada dan selesai kita tunggu kita dapatkan mudah kemudian ini kita coba menghapus kata kita akan kita ada nama saya nama Rian dan terus akan kita nanti pertanyaan apakah ini itu mengatakan kita buat plus kita benar ini kita tidak mengatakan ini kita tidak untuk oke tidak akan berjaga ini juga ada penghubungan kita bisa dapat kita terlalu kita bisa misalnya dengan menuliskan beberapa misalkan ini ya kita ini karena di sini ada kalau ada tulisan ini ini juga ada bunyi dan kita ke ini kita ke ruang sama aja tentangnya seperti tadi dibayar sama aja kita mana kita pilih ini kita tambah ini kita pilih kita bisa kita pilih semuanya barangnya itu oke harganya saya bilang kita 100 tapi tidak banyak kalau kita beli barang itu kita beli itu ini kita coba
jenis pelanggan ada firma tadi selalu tekankan inilah contohnya. Kita menambah dari harga barang itu, kita harus kembali ke barang. Kita coba timbang ini 14 juta. Total bayar ini yang lebih banyak itu total bayar sama dengan harga dikali dengan jumlah kita sebenarnya total bayar kita harus tanyakan itu juga. Ini adalah tempat kita memberikan pembayaran dan kita punya uang kita pembayaran adalah jadi di tempat kita taruh 21 juta kita bisa taruh maka akan nanti besok tidak terutang ya sebenarnya bayarnya atau uang yang kita bayar tidak melampaui total dalam kita harus bayar sesuai dengan masa bayar kita bayar ya kita harus bayar kita kembalinya sekarang kita akan melakukan itu misalnya sekarang kita coba mengubah data dengan aplikasi pelanggan tujuan ya ini di sini kembalinya kita menambahkan kita lari ke maka akan berapa ini 812 namanya dapat kita ya katanya sudah ini kita akan menghapusnya tidak boleh bicara di sini ada 2 objek ya itulah sedikit tentang aplikasi kita kalau pilih kurang dengan masa sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana baik sekarang saya akan menjelaskan tentang membuat aplikasinya yang pertama kita membuat database-nya terlebih dahulu kita hidupkan dulu SMTP-nya menggunakan aplikasi dan SQL-nya kemudian kita ke database dimana disini ada tempat kita membuat database-nya di sini kita sudah membuat database yang namanya database dengan 4 tabel tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjualan, dan tabel supplier namanya tabel barang itu terdapat bagi barang dengan 11 barang harga 100 harga 20 stok 23 dan nama sebagai pasar 30 ini
Untuk tampilan panjang atau berpanjang kolomnya ada 40. Jadi pelanggan untuk 11, nama pelanggan pasar 100, email pasar yang ditulis nama teks. Kemudian untuk body email penjualan itu ada 8 kolom. Pertama di penjualan yaitu pelanggan pasar 20, nama barang pasar 20, harga 20 jelas 25 total 20 bayar 20 kemudian 20. Untuk tampilan pelanggan pasar siswanya dengan 40. Lalu flyer yang 17, nama flyer yang pakai gratis, email pasar 20, alamat teks. Yaitu untuk pasar 20. Namanya kita langsung ke menerima. Pertama kita membuat ini koneksinya. Jadi kita sudah membuat. Pertama kita buat pilih kode. Itu kita sama-sama membuat aplikasi pasar jadi menggunakan kode itu adalah aplikasi pasar. Kemudian di sini saya membuat tiket. Karena tiket ini berisi dengan kode-kode yang saya sesuai dengan kode itu. Ini tentunya adalah berarti. Dan di sini saya yang pertama kita buat koneksi. Koneksi. Koneksi ini kita koneksikan betul. Koneksikan ini interface yang menyebutkan untuk menghubungi database. Ini untuk kemudian kita hubung database. Ini kita buat dari menggunakan dengan bisa menggunakan ini adalah menggunakan itu kita sudah akan dianugerahkan bisa kita dalam proses ini adalah pertama dan bagus pertama semua sama SQL itu bagus kita tulis dengan data kita kita klik nah kemudian kita copy dalamnya ini datanya kita copy kita akan masuk setelah begitu kita dengan tadi di kerja setelah setelah kita koneksi sama dengan koneksi itu namanya kita akan drive akan menambah data dengan nomor itu setelah menambah data ada interface yang mengalami komunikasi dengan database kemudian kita menambah data kita ambil ya kemudian setelah berhasil kita akan melakukan kemudian kita pilih barang adalah lalu kita membuat semua barang terlebih dahulu. Ini kita membuat database sesuai dengan yang ada di database kita. Dari sini kita buka dulu. Kita buka dulu. Kita buat ya vektor insertnya. Misalnya kita insert tadi kita insert. Kita di sini karena kita sudah membuat vektor insertnya. Kita ada sesuatu kemudian kita buat setelah nanti kita buat interface misalnya pertama kita interface ini kita buat interface ini kita nanti interface
Nah, kita membuat namanya barang pokok. Yang barang pokok ini kita membuat klik dengan pokok yang di table ini jadi terus pengeluaran yang ada update pengeluaran yang ada lihat ide barang ide barang kita akan di sini menentukan data untuk data dan dicari data ini kita lihat. Kemudian kita membuat dokumen membuat ini karena kita ini dapat dikemas dan kita membuat cara ini sedikit. Di sini kita akan mampu mengimplementasikan kelas dari barang pokok itu. Kita mengimplement barang pokok itu saja. Dan ini kita koneksikan pada kelas koneksi. Kita bisa pakai ini database. Ini sekarang kita buat ini barang harga ini untuk menentukan barang di belinya. Ini yang untuk reset statement mana kalau kita ada reset mana ya. Jadi ini kita lihat kita pada model ini kita akan melanjutkan tabel dengan melakukan data ke tabel ada statement dan apa sudah ada statement ini filter statement. Kalau filter statement itu kalau statement itu dapat untuk mengeksekusi query yang bentuknya statik seperti ini. Jadi kalau filter statement dia mengeksekusi query dengan bentuk yang dinamis. Ini dinamis akan ada parameternya. Kemudian kita di sini menampilkan data itu menampilkan data dari barang mana barang karena itu kita akan tambahkan ini satu itu website model PTM itu kan ini memasukkan data kita itu tinggal ada model untuk kalau di sini kita ingin dari kita ingin mengambil data yang ada di pada barang ini kita lihat untuk dari itu barang cek yang mana saya kita akan untuk kita akan masukkan ke barang kita masukkan ke barang ini kita akan cek jadi kita akan kita menentukan data itu membuat data ini data dua kita mengambil data dari barang seperti yang di atas kita kasih cuma bedanya di sini adalah dari ini dari itu update BBM itu masuk negara harga terus lanjut ke negara ini ada yang satu yang ada coba itu kita lihat juga tidak akan ditampilkan data paling satu salahnya ini terjadi lihat kita menggunakan query select non BBM barang buat di barang kemudian bisa jadi kita mencari data yang ada di tabel model kita coba ada dulu kita coba ini dari model tabel tentang from sebenarnya karakter mengenai seperti jika ada kesamaan kita juga akan melakukan ya
atau ke orang sih tampilannya. Ini kita buat tampilannya dulu coba. Ini tampilannya sudah. Ini bisa dilakukan sesuai dengan teman-teman. Dan juga dalam itu kita buat dia mengapa ada dilakukan ini dapat yang tambah dan juga ini kita bisa bangunnya tidak salah. Yang kedua ini kita panggil dulu, kita panggil kalau kita selesai kita lakukan caranya menunggu dan kita yang ada itu ada banyak kita bilang tes dengan itu jadi kita sesuai dengan itu ini adalah pendapat dari dirinya jadi kemudian sekarang itu ini bukan coklat sama itu kemudian ini ini misalkan kita mengatakan itu adalah nanti dimana-mana juga atau ada di sini kembali normal atau kembali kosong ini kita set nama barang kita menentukan nama barang klik set nama dan kita masuk dan kita pilih setiap kita lakukan tidak apa masih barang itu harus barang itu ini akan kita ambil dari tadi aku juga sama satu kali sudah kita ini saja di ini saja kita sudah selesai ini bisa kita sudah angkatan terus angkatan bisa sudah kita berangkatan dan terus angkatan terus kemudian akan dulu begini kita akan membaca yang kita tampilkan kita akan membaca yang ada di pada ini kita akan tampilkan di dalam keterangan ini kita menentukan kelas slot kita menentukan kelas mengambil kelas mengambil kelas ini kita klik di sini dan menentukan ini dan kita lihat untuk pada bagian yang ini sama tadi sudah pada pembuatan belakang pada flyer sama juga kita akan mencoba sama tapi sebenarnya untuk di pada pembuatan itu modalnya di ini kalau di kita akan melakukan ini kita melakukan dari itu sekarang kita di sini tambah kita masuk sama barang dan mungkin di sini ada ini juga kita akan melakukan kita di sini kita akan di sini dan kita ini kita hasilnya akan ada di sini nah ini kemudian di mana ada misalnya kita persiap di sini mana barang maka akan hasilnya di sini di mana barang kita persiapkan dan sudah maka di TXT harga nah ini juga hasil ini kita mengklik jadi nama barang seperti itu maka kita selesai harga kembali tadi sudah untuk kita buat di sini ada alamat ini untuk berapa juga ini di dalam perangkat ini sesuai harga kita ambil data yang ada yang ada di sesuai harga kemudian sama dengan kita akan berikan sesuai harga sesuai jumlah sesuai harga
untuk bayar ini aku ditambah tadi ini belajar ini sama seperti ini, cuma bedanya di sini kita menggunakan di itu dari Z. Jika tekstur bayar ini kecil dari Z itu dari tekstur total itu, maka akan menampilkan reset tidak terima standar, menampilkan reset jika benar, jika berarti request itu saya dengan bagian ini dikurangi set akan melakukan TXT kembali. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam soal kata atau kata menggunakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.